Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan pembelajaran PJOK melalui via daring atau online. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala wasallim wa barik alaihi. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Ustaz akan membahas tentang gaya hidup sehat. Itu khususnya toharoh, yang dimana kalian harus sudah mengetahui bagaimana toharoh yang benar. Gaya hidup sehat diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Adapun hadis riwayat Tirmidzi, di mana kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan diri, menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung seperti bersentuhan, dan orang yang terinfeksi atau kontak langsung seperti menyentuh sesuatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Maka dari itu pentingnya untuk selalu menjaga kebersihan diri. Hal-hal yang dilakukan terkait kebersihan diri antara lain yaitu, yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terutama pada saat usai menggunakan toilet atau tempat umum, sebelum dan sesudah makan, sebelum memasak atau menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan berada di sekitar seseorang yang batuk atau pilek. Yang kedua adalah sikat gigi pagi dan malam hari. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara optimal dan untuk mencegah terjadinya bau mulut pada gigi dan infeksi pada gigi lainnya, maka kita perlu sikat gigi minimal 2 kali sehari dan mengganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali atau saat sikat gigi mulai usang, dan pastikan pasta gigi mengandung fluorida. Setelah itu, menjaga kebersihan kuku. Potong kuku saat kuku mulai panjang. Gunakan pemotong kuku yang bersih untuk memotong kuku. Potonglah pendek kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang selanjutnya adalah kebersihan kaki. Kebersihan kaki yaitu dengan selalu mencuci kaki pada saat kita menggunakan kaos kaki agar tidak terjadinya jamur pada kaki kita. Jaga kebersihan pakaian, selalu mencuci pakaian setelah kita menggunakan dalam keseharian. Agar apa? Agar bakteri atau kuman yang menempel pada pakaian akan hilang setelah dicuci. Dan selanjutnya adalah mandi setiap hari.
perlunya mandi setiap hari, menjaga kebersihan rambut yaitu dengan menggunakan sampo rambut, menjaga kebersihan hidung, jaga kebersihan telinga, pilih makanan yang bersih, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang menjaga kebersihan alat reproduksi, di mana menjaga kebersihan alat reproduksi sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada 10 adab ketika kita di kamar mandi. Yang pertama adalah doa saat masuk kamar mandi. Sama seperti aktivitas lain, masuk kamar mandi juga diawali dengan doa. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis tentang masuk kamar mandi, yaitu ketika memasuki jamban, beliau ucapkan, Allahumma inna a'udzubika minal kubusi wal qaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah dahulukan menggunakan kaki kiri. Nabi Muhammad SAW kerap diceritakan lebih senang mendahulukan kaki dan tangan kanan dibandingkan kiri. Namun saat masuk kamar mandi, Rasulullah SAW lebih mendahulukan kaki kiri dibanding kaki kanan. Nabi Muhammad SAW mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi untuk memasuki WC atau kamar mandi, dahulukan menggunakan kaki kiri. Yang ketiga adalah tidak membawa barang yang ada bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan terlalu lama di dalam kamar mandi. Kenapa? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya setan juga ingin mempunyai rumah, dan Allah memberikan rumah, mengabulkan, yaitu di mana rumahnya? Itu di dalam kamar mandi. Makanya dari itu kita dilarang untuk terlalu lama di dalam kamar mandi. Yang kelima, tidak menghadap atau membelakangi kiblat kamar mandi. Yang keenam, diam, yaitu tidak berbicara, bernyanyi, atau mengeluarkan suara-suara tertentu. Dalam suatu hadis diriwayatkan Nabi Muhammad SAW tidak menjawab salam sedang saat melakukan buang air kecil. Dan yang ketujuh, jangan cebok dengan menggunakan tangan kanan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Qatadah, yaitu jika seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah pula ia bersitinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebaiknya saat membersihkan taharah, bersuci, membersihkan sisa-sisa buang air kecil, gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Jauh dari manusia,
yaitu kamar mandi biasanya terletak di belakang rumah atau tersembunyi dari lalu lintas manusia. Yang kesembilan adalah memercikan air untuk menghilangkan was-was, yaitu untuk membersihkannya dengan air yang mengalir, dan setelah itu berwudu. Dan yang terakhir adalah diakhiri dengan doa. Dan setelah urusan kamar mandi selesai, maka jangan lupa kembali berdoa sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Bersuci atau toharoh itu setengah daripada iman. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Untuk tugas kalian adalah praktikkan dalam keseharian kalian 10 adab ketika berada di kamar mandi atau sedang toharoh. Oke, demikian. Terima kasih ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.